Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Himasi dengan konten e-learning. Perkenalkan, nama saya Rindi Yuliana dan teman saya Raisya Ramadhani Azhara. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode kuantitatif dalam bisnis dengan materi metode biaya sel minimum dan stepping stone dan juga penugasan optimal. Bisa dilihat dalam layar, terdapat soal nomor 1, Komputer Unlimited menjual mikrokomputer ke universitas dan perguruan tinggi di daerah East Coast dan mengirimkan dari 3 gudang distribusi. Perusahaan tersebut mampu memasok jumlah mikrokomputer ke universitas pada awal tahun akademik sebagai berikut. Gudang distribusi, Richmond menyuplai 420, Atlanta menyuplai 610, Washington DC menyuplai 140, 4 universitas telah memesan mikrokomputer yang harus dikirimkan dan dipasang pada awal tahun akademik. Universitas Tech permintaannya 520, A&M permintaannya 250, State permintaannya 400, Central permintaannya 380. Biaya pengiriman dan pemasangan mikrokomputer dari masing-masing distributor ke setiap universitas diperlihatkan pada tabel berikut. Dari Richmond ke Tech biayanya $22. Dari Atlanta ke Tech biayanya $15. Dari Richmond Washington DC ke Tech biayanya 28. Lalu Atlanta ke Tech biayanya 17. Atlanta ke A&M biayanya 35. Atlanta ke State biayanya 21. Lalu lanjut aja karena adanya pemogokan awal truk, pengiriman dari Birmingham ke Chicago tidak dimungkinkan dilakukan. Formulasikan problem di atas sebagai model program linear. Nah, dimintanya program langsung aja ke Z, yaitu biaya minimum, biaya dari pemasok dan permintaan ini kita kaliin. Jadi masing-masing baris dan kolom. 22 X A1 ditambah 17 B1 ditambah 30 C1 ditambah 18 D1 ditambah 15 D2 2A ditambah 35 2B ditambah 20 2C plus 25 X 2D plus 28 X 3A plus 21 X 3B plus 16 X 3C. Terbatas pada bisa dilihat dari tabel di atas bahwa X1A plus X1B plus X1C plus X1D sama dengan 420, X2A plus X2B plus X2C plus X2D sama dengan 610, X3A plus X3B plus X3C sama dengan 140, X1A plus X2A plus X3A sama dengan 520, X1B plus X2B plus X3B sama dengan 250, X1C plus X2C plus X3C sama dengan 400, X1D plus X2D sama dengan 380, tak lupa juga tambahkan X, IJ lebih besar sama dengan 0. Langsung aja kita masuk ke metode biaya sel minimum. Pertama-tama kita buat dulu tabelnya. Ini tabelnya udah mencakup dari tabel di atas. Kita langsung aja, karena pasokannya ini lebih kecil daripada permintaan, maka kita tambahkan baris dummy. Baris dummy ini kita beri nilai biaya 0, 0 semua. Lalu kita cari, bisa pilih mau dari kolom dummy manapun untuk memulainya. Kita ambil dari kolom dummy A dummy dari 0, kita masukkan biaya dari pasokan dan permintaan, kita ambil yang terkecil yaitu 380. Lalu kita tutup kolom B dummy-nya dan
C dami dan juga D daminya. Selanjutnya, kita cari biaya yang terkecil yaitu 15. Kita kurangkan 520 dengan 380. Hasilnya 140. Lalu kita tutup kolom A1 dengan strip dan juga kolom A3 dengan strip. Selanjutnya, biaya terkecil selanjutnya itu ada di kolom C3 yaitu 16. Kita masukkan 140, lalu kita tutup negatif dengan strip jalur baris ini. Selanjutnya kita pilih juga yang biaya terkecil lainnya yaitu 17. Kita masukkan 250. Lalu bawahnya kita tutup. Selanjutnya yaitu ada 18, kita masukkan 170, lalu kita tutup yang kolom C1-nya. Selanjutnya yang 20 ini 400 dikurang 140. 260. Dan terakhir ini ada di kolom D2, yaitu kita masukin 210. Setelah seperti ini, kita buat jalur stepping stone-nya. Yaitu yang kita cari nilai yang sel kosongnya, yaitu A1, A3, B2, B3, B dami, dan yang lain seterusnya. Dari X A1. Dari ini, X A1 kita loncat ke yang memiliki nilai dan atas bawahnya memiliki nilai. Nah, dari kolom A1 ini kita loncat, dari biaya ini kita masukkan biayanya. Dikurangin ke yang memiliki yaitu D1, kolom D1 yaitu 18, lalu kita tambahkan ke kolom D2 yaitu 25, dan kita kurangkan dengan kolom A2 yaitu 15. Hasilnya adalah 14. Selanjutnya, dari kolom A3, 28 ini kita loncat ke yang memiliki, yaitu kolom C3 dengan biaya 16, terus kita tambahkan ke C2 dengan biaya 20, dan kita kurangkan ke A2 dengan biaya 15. Hasilnya 17. Selanjutnya, X B2. Dari X B2 ini 35, kita dikurangkan ke kolom D2 yaitu 25, lalu kita tambahkan dengan kolom D1 yaitu 18, lalu kita kurangkan dengan kolom B1 yaitu 17. Sama dengan 11. Selanjutnya, kolom B3, dari 21, kita ke C3 yaitu 16, dikurang 16, ditambahkan ke kolom C2 yaitu 20, dikurangin dengan kolom D2 yaitu 25, ditambahkan dengan kolom D1 yaitu 18, dikurangin dengan kolom B1 yaitu 17. Hasilnya 1. Selanjutnya, X B dami. Dari X B dami biayanya 0, dikurangin loncat ke A dami yaitu 0, ditambahkan ke A2 yaitu 15, dikurangin ke C2 yaitu 20,
Dan selanjutnya langsung ke D1, 18, plus 18, selanjutnya ke B1. Tadi D1, sekarang ke B1 yaitu 17. Hasilnya min 9. Selanjutnya ke C1. Dari C1 ini 30 ditambah K, dikurangin ke D1, 18, ditambahkan kolom D2, 25, dan dikurangin kolom C2, 20. Hasilnya min 5. Selanjutnya, X C dummy. Dari biayanya 0 dikurangin dengan A dummy yaitu 0, ditambahkan dengan A2 yaitu 15, dikurangin dengan D2 yaitu 25, sama dengan ke C2 ya tadi, maaf. Ke C2 itu 20 sama dengan min 5. Terakhir, kolom X D dummy. Dari kolom X D dummy ini 0, dikurangin dengan kolom A dummy yaitu 0, ditambahkan dengan kolom A2 yaitu 15, dikurangin dengan kolom D2 yaitu 25, hasilnya adalah min 10. Nah, karena kita lihat di sini terdapat di sini kita lihat kalau ternyata ada negatif, kita pilih negatif yang terbesar, yaitu ada di kolom X D dummy. Kita bikin stepping stone selanjutnya, tetapi kita copy dulu yang tabel awal. Nah, stepping stone selanjutnya, kita pilih yang negatif terbesar, yaitu ada di X D dummy. X D dummy ini, kita lihat jalurnya dari D dummy ke A dummy, lalu ke A2, lalu ke D2. Kita pilih dengan hasil minus terkecil, yaitu ada di kolom D2, yaitu ada 210. Kita tambahkan kolom D dummy ini dengan 210. Lalu yang kolom A dummy kita kurangkan dengan 210 menjadi 170. Lalu yang A dummy A2 ini kita tambahkan 210 menjadi 200. Dan D dummy-nya kita kurangkan dengan 210 jadi 0. Kita skip aja. Nah, kita bikin stepping stone lagi. Jalur stepping stone. Di sini yang kosongnya ada A1. Kita mulai dari A1. A1 ini biayanya 22. Dikurangin dengan A dummy yaitu 0. Dikurangin ditambah dengan D dummy yaitu 0. Dan dikurangin dengan D1 yaitu 18. Sama dengan 4. Selanjutnya ada X A3. Kita tambahin 28, lalu dikurangkan dengan yang di kolom C3 yaitu 16, lalu ditambahkan dengan kolom C2 yaitu 20, dan dikurangkan dengan kolom A2 yaitu 15. Hasilnya 17. Selanjutnya yang B2 dari 35 ini, biaya totalnya 35 dikurangin dengan A2 yaitu 15, lalu dikurangin dengan ditambah A dummy yaitu 0,
dikurangin D dummy yaitu 0. Lalu ke D1 yaitu 18 plus 18 dikurang B1 17 sama dengan 21. Selanjutnya ke B3. B3 ini kita tambahkan 0. Oh ya, 21 dikurangin dengan C3 yaitu 16. Lalu ke C2 yaitu 20 dikurangin A2 yaitu 15 ditambahkan dengan A dummy yaitu 0 dikurang dengan D dummy yaitu 0 ditambahkan D1 yaitu 18 dikurangin dengan B1 yaitu 17 sama dengan 11. Yang selanjutnya ada X B dummy. Dari biayanya 0 dikurangin dengan D dummy yaitu 0 ditambahkan dengan D1 yaitu 18 dikurangin dengan B1 yaitu 17. Hasilnya 1. Selanjutnya ada kolom di C1. C1 ini 30 dikurangin dengan D1 yaitu 18 ditambahkan dengan kolom D dummy yaitu 0 dikurangin dengan kolom A dummy yaitu 0 ditambahkan dengan kolom A2 yaitu 15 dan dikurangin dengan kolom C2 yaitu 20. Hasilnya 7. Selanjutnya ada di X C dummy. Biayanya 0, kita kurangkan dengan A dummy yaitu 0. Terus kita tambahkan dengan A2 yaitu 15. Lalu kita kurangkan dengan C2 yaitu 20. Hasilnya sama dengan negatif 5. Selanjutnya ada di X D2 terakhir, yaitu kita tambahkan biayanya 25, lalu dikurangin dengan A2 sebesar 15, lalu ditambahkan dengan A dummy yaitu 0 dan dikurang 0, lalu dikurangkan dengan D dummy yaitu 0. Hasilnya sama dengan 40. 10. Mohon maaf. Lalu kita copy, karena masih ada yang negatif, kita bikin lagi tabel barunya. Copy dari tabel sebelumnya. Kita lihat jalur yang ada di XC dummy, yaitu dari C dummy loncat ke A dummy, loncat ke A2, loncat ke C2. Kita lihat ada nilai negatif yang terkecil, yaitu ada di 170. Kita pindahkan 170 dari kolom A dummy ke kolom C dummy. Dan yang di A dummy kita kurangkan 170 menjadi habis. Dan kita tambahkan kolom A2 dengan 170 menjadi 520. Lalu kita tambahkan kolom C2 dengan 170. Kita kurangkan kolom C2 dengan 170 menjadi 90. Lalu kita bikin lagi stepping stone seperti sebelumnya. Di kolom A1 dari biayanya 22 dikurangkan dengan kolom D1 yaitu 18, lalu dikurangkan dengan kolom D ke D dummy yaitu 0, lalu kita tambahkan kurangkan dengan kolom C dummy yaitu 0,
Lalu kita tambahkan dengan kolom C2 yaitu 20. Lalu kita kurangkan dengan kolom A2 yaitu 15. Hasilnya adalah 9. Yang XA3 dari 28 ini biaya totalnya 28 dikurangin dengan C3 yaitu 16. Ke kolom A2 yaitu 15. Lalu kita ke C2 yaitu 20 dan dikurangkan dengan kolom C3 yaitu 16. Hasilnya 17. Selanjutnya X adami 0 dikurangin dengan kolom C dami yaitu 0. Lalu tambahkan dengan kolom C2 yaitu 20. Lalu dikurangkan dengan kolom A2 yaitu 15. Hasilnya 5. Selanjutnya XB2 dari kolom 35 kita kurangkan dengan C2 yaitu 20 ditambahkan dengan C dami yaitu 0 dikurangin dengan D dami yaitu 0 dan ditambahkan dengan kolom D1 yaitu 18 dan dikurangkan dengan kolom B1 yaitu 17. Hasilnya adalah 16. XB3, selanjutnya XB3 yaitu ada 21 dikurangin dengan C3 yaitu 16 ditambahkan dengan kolom C dami yaitu 0 dikurangkan dengan kolom D dami yaitu 0 ditambahkan dengan kolom D dami yaitu 18 dan kita kurangkan dengan kolom B1 yaitu 17. Hasilnya 6. Selanjutnya ada B dami, biayanya 0, kita kurangkan dengan kolom D dami yaitu 0. Lalu kita tambahkan dengan kolom D1 yaitu 18 dan kita kurangkan dengan kolom B1 yaitu 17. Hasilnya 1. Selanjutnya XC1 biayanya 30 kita kurangkan dengan 18 ada di kolom D1 dan kita tambahkan dengan kolom D dami yaitu 0. Kita kurangkan dengan kolom C dami yaitu 0. Hasilnya adalah 1. Selanjutnya ada di XD2 yaitu biayanya 18. Dari kolom D2 itu 25, kita kurangkan dengan kolom C2 yaitu 20. Kita tambahkan dengan kolom C dami yaitu 0 dan kita kurangkan dengan kolom D dami yaitu 0. Hasilnya adalah 5. Bisa dilihat bahwa di kolom hasilnya ini tidak ada yang negatif ya. Jadi ini udah optimal. Selanjutnya kita tinggal cari biaya total optimalnya dengan cara biaya yang ada barangnya kita kalikan dengan jumlah barangnya, yaitu 250 dikali 17 ditambah 170 kali 18 ditambah 520 dikali 15 ditambah 90 kali 20 ditambah 140 dikali 16 ditambah 170 kali 0 dan ditambah 210 kali 0. Hasilnya adalah 19.150. Jadi hasil optimalnya dari metode biaya saham minimum dan solusi optimalnya yaitu stepping stone bernilai 19.150 dolar. Yang nomor 2 yaitu penugasan optimal. Di sini itu terdapat soal sebuah perusahaan elektronik memproduksi komponen elektronik yang mereka kirimkan ke berbagai elektronik.
Catatan kendali mutu mengindikasikan bahwa karyawan yang berbeda memproduksi jumlah barang cacat yang berbeda. Rata-rata jumlah cacat yang diproduksi oleh setiap karyawan untuk keempat komponen tersebut disajikan dalam tabel berikut. Di sini terdapat tabelnya. Terus yang ditanyakan itu tentukan penugasan optimalnya yang akan meminimalkan total rata-rata jumlah kecacatan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut per bulannya. Nah, di sini tuh langkah yang pertama dilakukan adalah pengurangan baris. Bisa dilihat di tabel awal ya, di baris ke-1 untuk pengurangan baris adalah dikurangkan dengan nilai yang paling kecil. Di sini tuh nilai paling kecilnya 4, sehingga semua nilai di baris 1 dikurangi dengan 4, yaitu 12 dikurangi 4 menjadi 8, 4 dikurangi 4 menjadi 0, 6 dikurangi 4 menjadi 2, dan 6 dikurangi 4 menjadi 2. Selanjutnya ke baris 2. Di baris 2 ini terdapat nilai yang paling kecilnya itu 5, sehingga 10 dikurangi 5 jadi 5, 5 dikurangi 5 menjadi 0, 12 kurang 5 menjadi 7, dan 9 kurangi 5 menjadi 4. Selanjutnya ke baris ketiga. Di baris ketiga ini nilai yang terkecilnya itu 7, sehingga semua kolomnya itu dikurangi dengan 7. 12 dikurangi 7 menjadi 5, 7 dikurangi 7 menjadi 0, 14 dikurangi 7 menjadi 7, 15 kurangi 7 menjadi 8. Selanjutnya yang baris terakhir, ini tuh nilai yang terkecilnya itu 2. Ini 2 menjadi 3 dikurangi 2 menjadi 1, 2 dikurangi 1 2 dikurangi 2 menjadi 0, 5 dikurangi 2 menjadi 3, dan 8 dikurangi 2 menjadi 6. Nah, selanjutnya ke langkah selanjutnya itu pengurangan kolom. Jadi kita lihat di sini kolom yang A ini nilai yang terkecilnya itu 1. Jadi 8 dikurangi 1 menjadi 7, 5 dikurangi 1 menjadi 4, 5 kurangi 1 menjadi 4, 1 menjadi kurangi 1 menjadi 0. Selanjutnya kolom B. Kolom B ini tetap ya, soalnya seluruh nilainya itu 0. Jadi tinggal ditulis kembali. Nah, di kolom C, nilai yang paling kecilnya itu 2. Jadi 2 dikurangi 2 menjadi 0, 7 dikurangi 2 menjadi 5, 7 dikurangi 2 menjadi 5, 3 dikurangi 2 menjadi 1. Selanjutnya di kolom terakhir, yaitu kolom D. Di kolom D ini, nilai yang terkecilnya itu 2. Jadi dikurangi 2. 2 dikurangi 2 menjadi 0, 4 dikurangi 2 menjadi 2, 8 dikurangi 2 menjadi 6, dan 6 dikurangi 2 menjadi 4. Selanjutnya, kalau misalnya sudah terdapat 0 di setiap kolom dan baris, selanjutnya adalah tarik garis. Di sini kita copyin dulu ya nilainya. Nah, gini. Kalau misalnya sudah, kita lihat kan gunakan garis yang seefisien mungkin. Di sini tuh di kolom B itu nolnya ada 4, kita tarik garis ke kolom B. Nah, kita setelah kolom B, karena di baris pertama ada 3 nolnya, kita tarik ke kolom ke baris ke pertama. Nah, selanjutnya di baris keempat. Nah, karena kalau untuk mencari solusi optimal itu jumlah garis harus sama dengan jumlah baris dan kolom. Karena baris dan kolomnya ada 4, sehingga harus dilanjutkan ke karena dilihat di sini untuk menjadikan garisnya ada 4, kita lihat di sini yang nilai yang tidak tertutupin garis ada 4, baris kedua ada 4, 5, dan 2, baris ketiga ada 4, 5, dan 6. Kita lihat nilai terkecilnya itu 2. Jadi seluruh nilai yang tidak tertutup kita kurangi dengan 2. Hasilnya adalah 2, 4 dikurangi 2 menjadi 2, 5 dikurangi 2 menjadi 3, 5 dikurangi 2 menjadi 3.
2 dikurangi 2 menjadi 0, dan 6 dikurangi 2 menjadi 4. Nah, kita lihat di tarik garis lagi, seperti tadi, seefisien mungkin. Jadi kita lihat 0 yang terbanyak, yaitu yang kolom B. Selanjutnya, kolom D. Lalu kita lihat di baris ke-1 ada 3 0, kita pindahkan garisnya ke baris ke-1, dan terakhir ada di baris ke-4. Nah, setelah ini kita udah lihat ada garisnya ada 4. Lalu kita alokasikan ke tabel jumlah cacat. Di sini tuh yang pertama karyawan 1 produksi unit C. Karena unit B dan D terdapat 0-nya di karyawan kedua, sehingga kita produksi unit C. Untuk jumlah cacatnya ini kita lihat ke tabel awal. Nah, di tabel awal itu jumlah cacatnya itu 6. Sekarang kita ke karyawan produksi nomor karyawan 2 memproduksi unit D. Mengapa? Karena jika kita memilih unit B, di karyawan ketiga akan memproduksi unit B. Jadi karyawan kedua tidak boleh memproduksi unit B lagi. Jadi kita pilih D. D ini 9. Lalu karyawan ketiga produksi unit B. Kenapa unit B? Jadi kita lihat lagi ke tabel awalnya. Yang B itu 3B itu 7. 7. Dan karyawan 4 terakhir memproduksi unit A. Unit A itu 3. Lalu untuk menghitungnya ditambahkan dari produksi karyawan 1 produksi unit C dan sampai karyawan 4 produksi A. Hasilnya itu 25. Nah, jadi penugasan optimalnya yang akan minimalkan total rata-rata jumlah kecacatan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut per bulannya sebanyak 25. Seperti itu. Untuk pembahasan metode kuantitatif dalam bisnis, materi, metode biaya sel minimum dengan set stepping stone, dan penugasan optimal mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.